3. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi semua anak-anak yang ada di rumah, juga yang ada di sini. Tante Intan bersama Winston dan Austin, kita akan memuji Tuhan dan nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau ucapkan selamat pagi buat Bapa Tuhan kita Yesus. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari anak-anak semua, kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah, karena semua berkat Tuhan buat kami, anak-anak-Mu sekolah minggu GKI Temanggung. Tuhan, kiranya memberkati walaupun kami anak-anak-Mu masih belajar di rumah, tidak boleh pergi jauh-jauh, harus pakai masker setiap hari, tetapi semua karena berkat Tuhan kami saat ini masih boleh sehat dan dapat beribadah memuji Tuhan. Kami serahkan ibadah saat ini hingga selesai nanti ke dalam penyertaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua anak-anak ucapkan amin. Ya anak-anak semua, kita adalah anak-anak yang disayang oleh Tuhan, karena kita ini kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus. Maka kita juga harus katakan bahwa Yesus, hanya Yesus satu-satunya kekasih kita semua, pujaan hati kita semua yang patut kita sembah, karena berkat-berkatnya sungguh melimpah di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita naikkan pujian, hanya Yesus kekasihku.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan sebuah lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita sama-sama katakan, firman Tuhan ku buka, lalu ku baca ya. Siap? 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, anak-anak, sudah siap semua? Duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya anak-anak? Puji Tuhan, kalian semuanya pasti baik-baik saja. Anak-anak masih sekolah di rumah? Masih mainan di rumah juga kan? Iya anak-anak, sekarang Brina juga mau mainan. Brina mau mainan stik es krim. Kalian di rumah punya? Kalau kalian yang di rumah punya stik es krim, kalian nanti selesai sekolah minggu juga bisa mainan. Sekarang lihat Brina mainan yuk. Jadi tembok-tembok. Brina mau bikin 2 tembok. Nah, kita susun stiknya menjadi tembok-tembok. Ya, kita susun tinggi-tinggi. Ya. Oh, jadi tembok, jadi tembok. Ya. Sudah ya. Temboknya sekian aja. Nah, Brina juga mau bikin tembok, tapi pakai lem ya. Brina mau pakai perekat ya. Nah, kita susun lagi. Nah, tembok-temboknya sekarang sudah jadi. Yang satu pakai perekat, yang satu nggak pakai perekat. Menurut kalian, kalau seandainya tiba-tiba terjadi angin kencang, kira-kira bagaimana ya dengan tembok-tembok ini ya? Wah, sekarang Brina akan meniup tembok-tembok ini sebagai gantinya angin. Nah, coba kita lihat ya. Brina coba tiup yang pakai perekat. Coba ya. Ternyata nggak ambruk anak-anak. Ternyata tetap berdiri teguh. Yang pakai perekat tidak berantakan dan tidak ambruk. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang iman yang teguh. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Anak-anak, sebelum Brina bercerita, Brina mau bertanya, kalian masih ingat dengan Bapak Musa? Siapa Bapak Musa? Iya, Bapak Musa adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan.
Nah, anak-anak, karena perjalanannya sudah lama sekali, Bapak Musa ini sudah tua. Bapak Musa ini akhirnya berusia 120 tahun. Wah, tua sekali ya. Tapi sayang anak-anak, belum sampai Bapak Musa dan bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, Tuhan panggil Bapak Musa ini. Bapak Musa meninggal. Wah, siapa ya? Terus yang menggantikan Bapak Musa ya? Akhirnya Tuhan mengutus Bapak Yosua untuk menggantikan Bapak Musa. Bapak Yosua ini yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk sampai akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Nah, bertahun-tahun Bapak Yosua ini memimpin bangsa Israel hingga akhirnya tiba di tanah Kanaan. Sekarang bangsa Israel sudah sampai di tanah Kanaan. Tiba saatnya Bapak Yosua berpisah dengan bangsa Israel. Nah, kalian tahu apa yang dilakukan Bapak Yosua ketika perpisahan? Nah, kalian ingat ketika mungkin kalian yang sudah sekolah kelas besar dulu pernah ikut acara perpisahan ketika di TK ya. Nah, perpisahan itu bagaimana ya? Iya, di sana kita berkumpul dan di sana ada yang menyampaikan pesan-pesan. Nah, begitu juga dengan Bapak Yosua. Bapak Yosua ini mengumpulkan bangsa Israel semuanya di Sichem. Di sana Bapak Yosua memberikan pesan-pesan dan juga mengingatkan bangsa Israel akan kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Yosua mengingatkan bangsa Israel kalau bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bapak Yosua juga mengingatkan bahwa Tuhan telah menjanjikan tanah khusus untuk bangsa Israel, tanah yang baik dan subur. Dan juga Bapak Yosua mengingatkan bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada bangsa Israel untuk melawan musuh-musuh hingga bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, anak-anak, mengingat semua kebaikan Tuhan itu, Bapak Yosua mau bangsa Israel tetap berhati takut akan Tuhan. Bapak Yosua mau bangsa Israel tetap beribadah kepada Tuhan, tetap sayang kepada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Ya, nah setelah Bapak Yosua menyampaikan semuanya itu, setelah itu bangsa Israel mendengarkan semua yang disampaikan Bapak Yosua, bangsa Israel mereka berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, setelah mereka menyanggupi semuanya itu, setelah mereka berjanji seperti itu, bangsa Israel akhirnya kembali ke tempat mereka masing-masing. Anak-anak, kita pun juga diminta Tuhan untuk senantiasa kita percaya kepada Tuhan, untuk kita senantiasa melekat kepada Tuhan, untuk kita senantiasa mengasihi Tuhan, dan senantiasa kita takut akan Tuhan. Kita harus senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, seperti tembok tadi yang pakai perekat. Tembok tadi melekat dan tidak hancur. Tuhan mau kita tidak hancur. Tuhan mau kita melekat kepada Tuhan sehingga kita berdiri teguh bersama Tuhan, kita beriman teguh. Ya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum sekolah minggu ini kita akhiri, kita akan bersama-sama menghafal satu ayat hafalan. Anak-anak yang di rumah sudah menyiapkan gambar seperti yang Bu Rina sampaikan kemarin, seperti yang mungkin guru sekolah minggu kalian sampaikan kemarin untuk menyampaikan gambar-gambar. Kita pakai sama-sama yuk. Nah anak-anak, kita akan belajar bersama-sama mengingat ayat hafalan kita hari ini dengan menggunakan gambar-gambar yang kalian sudah siapkan. Ya, kita sama-sama belajar ya. Nah, gambar ini, gambar orang, ini mewakili kata aku. Aku. Nah,
gambar ini mewakili dan seisi rumahku. Gambar ini mewakili kami. Gambar ini, gambar gereja mewakili akan beribadah. Gambar ini mewakili kata kepada Tuhan. Ya. Yosua 24 ayat 15b. Kita baca sama-sama ya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, sekali lagi ya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Nah, anak-anak nanti diingat sendiri ya. Kalian bisa untuk PR kalian minggu depan ya. Nah, anak-anak, demikian sekolah minggu kita hari ini. Sebelum sekolah minggu ini kita akhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih kami sudah belajar tentang iman yang teguh. Kami akan menjadi anak-anak yang senantiasa mengasihi Tuhan, yang senantiasa melekat kepada Tuhan ya Tuhan, supaya kami beriman teguh. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kami mampu berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, demikian sekolah minggu kita hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam sekolah minggu-minggu depan. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti perintah mama papa, dan jangan lupa tetap berdoa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, anak-anak, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhirinya, Tante akan mengingatkan kembali untuk anak-anak yang sudah bersekolah minggu, sudah memberikan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui guru-guru sekolah minggu yang dekat dengan rumah kalian, bisa, atau dengan wali kelasnya masing-masing, atau yang orang tuanya pergi ke gereja, dapat dititipkan orang tuanya atau kakaknya yang ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan dengan ditulis persembahan untuk komisi anak. Itu ya. Ingat ya. Jadi amplop persembahannya ditulisi komisi anak. Jadi nanti tidak kesasar masuk kemana-mana uang persembahannya. Ya, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan, Bapa, terima kasih. Bapa
selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat bertemu untuk minggu yang akan datang. Amin.